Oke, nah kemarin saya minta supaya Anda melakukan instalasi ini ya, Python dengan Anaconda. Jadi Anaconda ini paket manager, ya, package manager, karena di dalamnya ada banyak sekali, bukan hanya Python, ada bahasa pemrograman R, ada integrated development environment Spider, ya. Jadi kalau tidak pakai Jupyter, alternatif lain pakai Spider. Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Nah, karena textbooknya pakai Jupyter, jadi saya juga akan menggunakan Jupyter di sini. Jupyter ini salah satu kemudahannya adalah cukup banyak library yang sudah diinstal di dalamnya, sehingga kita tinggal panggil perintahnya dengan import. Kalau Anda pakai IDE yang lain, Integrated Development Environment yang lain, itu mungkin masih ada modul-modul yang harus Anda import. Meskipun ada modul yang harus Anda install. Ya. Meskipun installnya tidak sulit, ya, tapi kalau sudah ada, tinggal langsung pakai kan mungkin lebih enak. Ya. Jadi ini mudah-mudahan Anda sudah tidak ada masalah, tidak ada kendala. Jadi kalau Anda ke link ini ya, anaconda.com products individual, terus ini ya websitenya, kemudian Anda scroll sampai ke paling bawah nanti ada variasi installer, Anda pilih, kalau Anda pakai Windows, pastikan cocokkan dulu OS Anda ya, mungkin yang Windows 7 masih running 32 bit. Tapi kalau sudah Windows 10 biasanya sudah 64 bit ya. Kalau ada yang pakai Mac ya berarti pakai yang ini yang di tengah. Kalau ada yang pakai Linux pakai yang di kanan ini ya. Oke, jadi kalau sudah Anda install, setelah Anda install Anda di command prompt, jadi di pojok kiri bawah ya, kalau Anda di komputer Anda ada di tempat search itu ya, di tempat search pojok kiri bawah langsung aja ketik ini ya Jupyter gitu. Mungkin Anda ketik JU gitu aja dia udah, karena nggak ada aplikasi lain yang depannya JU. Jadi mungkin kalau Anda ketik JU gitu aja dia udah muncul. Ya, kemudian Anda langsung klik Jupyter Notebook. Setelah itu Anda pindah ke browser Anda. Jadi nanti dibukanya itu di browser. Ya, dibukanya di browser. Kalau Anda sudah buka browser, munculnya akan seperti ini. Ya, kemudian Anda klik ini ya, new. Setelah itu pilih Python 3. Nah, Anda bisa start mulai bikin coding-coding sederhana seperti ini. Ya, ini singkat aja ini. Misalnya Anda memberi satu variabel A nilainya 3, variabel B nilainya 2, nanti variabel C Anda maunya 3 kali 2, terus kemudian Anda tampilkan, Anda print, ya C, muncul 6. Kalau Anda sudah tes seperti ini running, ya maka berarti environment Anda sudah siap. Kita bisa mulai membuat coding yang akan kita gunakan. Ya. Oke, ya, kita mulai dengan pengertian mengenai variabel. Ya, jadi kalau tadi sudah dikasih contoh A sama dengan sekian, B sama dengan sekian. Pada dasarnya A dan B itu kan adalah variabel. Ya. Jadi variabel ini apa? Variabel ini sebetulnya adalah kontainer, ya kita sebut atau kita istilahkan kontainer, tempat di mana kita menyimpan data value. Ya, jadi data value seperti tadi, nilai A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan seterusnya itu adalah data value-nya. Nah, kemudian A dan B-nya itu adalah variabelnya, ya, kontainer, tempat nampung gitu ya. Kenapa kok kita perlu variabel? Kenapa kok kita, kalau tadi misalnya saya mau C sama dengan 3 kali 2, kenapa enggak kita tulis saja C sama dengan 3 kali 2? Kira-kira kenapa? Kenapa kok kita butuh A sama dengan 3, B sama dengan 2 gitu ya? Karena ya kalau kebetulan variabel itu cuma satu angka 3 gitu ya. Tapi kalau variabel itu misalnya suatu angka yang panjang gitu ya. 7,51239. Ya, enggak tahu dalam proses misalnya Anda mendapatkan angka seperti itu. Ya. Maka kan akan lebih merepotkan kalau Anda berkali-kali, kalau Anda mau memproses angka itu, terus Anda nulis 7,512 kali sekian gitu ya. Jadi
supaya memudahkan, Anda simpan itu ke dalam satu kontainer yang nanti bisa Anda gunakan berulang-ulang. Ya. Itu satu alasan. Kedua tentu kadang-kadang, tadi kalau kita lihat contoh ya, yang di Jupiter tadi, kita mulai aja ya, kita buka ini ya. Jadi tadi contohnya ini, A sama dengan 3 gini ya. Nah kadang-kadang ini, cara menuliskan variabel seperti ini kita sebut dengan hard coding. Ya, jadi kita nggak pakai user input, tapi kita hard coding. Jadi di dalam code-nya sendiri, kita tuliskan isi dari nilai variabel itu. Sebetulnya kalau nanti prosesnya, ya prosesnya kan, sebuah proses itu kan ada input, proses, output. Gitu ya. Yang kita code itu sebetulnya kan hanya prosesnya. Ya. Outputnya nanti ditampilkan di layar, sedangkan inputnya seringkali kita butuh user untuk menginput. Jadi misalnya Anda mau menghitung luas jari-jari, luas lingkaran, inputnya misalnya jari-jari, pi r kuadrat rumusnya ya. Jadi setelah diinputkan jari-jari, R-nya dapat, R-nya dari input, kemudian Anda prosesnya kalikan. Kuadratkan dulu, kemudian kalikan dengan pi, nanti tampilkan di layar hasilnya. Luas lingkaran adalah sekian, gitu ya. Ya, kalau prosesnya sederhana seperti itu, Anda bisa bayangkan, nah kenapa kok nggak saya tulis saja pakai, atau saya hitung aja pakai kalkulator. Ya, kalau prosesnya sederhana ya. Kalau prosesnya panjang, Anda tentu butuh tools lain selain kalkulator. Misalnya Anda luasnya itu nanti dipakai sebagai input dari proses berikutnya. Ya, nah kalau dengan coding seperti ini, jadi setelah dapat luas, terus nanti Anda lakukan atau kasih perintah untuk mengolah luas itu menjadi satu output yang lain lagi. Ya, dengan coding Anda bisa melakukan seperti itu. Nah, hard coding seperti ini, ya, dengan menuliskan A sama dengan 3, B sama dengan 2 ini umumnya kalau code Anda sudah jadi, Anda nggak bikin seperti ini, karena biasanya kalau code Anda sudah jadi, code Anda itu kan adalah sesuatu yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan yang repetitif, berdasarkan input yang bervariasi, ya kan? Jadi kali ini saya input A sama dengan 3. Habis ini nanti saya inputnya bukan A sama dengan 3, A sama dengan 5 gitu ya. Nanti berikutnya A sama dengan 10. Tapi kan dengan input yang bervariasi itu, yang Anda bikin codingnya ini kan prosesnya ini. Jadi inputnya bervariasi, luas sama dengan pi r kuadrat, ya, R-nya bisa bervariasi, tapi proses menghitung luasnya itu sama, ya, karena rumusnya ya cuma 1, pi r kuadrat itu. Nah, jadi untuk apa hard coding ini? Hard coding ini biasanya kita lakukan pada saat kita membuat program ini atau membuat code ini di awal. Ya, di awal. Supaya apa? Supaya nanti tiap kali di run, saya nggak harus input. Ya. Karena ketika kita buat di awal itu biasanya mungkin masih banyak salah ya. Kalau tadi misalnya contohnya ini ya, C sama dengan A kali B gini ya. Kali B ya. Kemudian Anda print ini misalkan kita tulis lengkap ya, A kali tanda kalinya B, sama dengan C. Ini kalau kita run, nah, jadi dia kayak runnya, kalau Anda run, Anda bisa klik ini tombol run di sini, atau saya tadi pakai shift dan enter ya. Ya, jadi ini ditampilkan dengan perintah print 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, perhatikan juga ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya hitam. Ya, pembedaan paling gampang adalah yang warnanya ungu ini berarti notasi matematis ya. Kalau yang warnanya hitam itu adalah variabel. Ini adalah kontainer Anda semua ini. ABC ini adalah kontainer Anda. Yang warnanya hijau ini sesuatu yang Anda inputkan, jadi bagian di dalam code yang akan diolah. Kemudian juga ini adalah perintah. Jadi Anda nggak boleh bikin perintah misalnya
ini ya, print sama dengan 5 gini. Ini nggak akan diterima oleh Python karena Python sudah mereserve kata print ini sebagai fungsi untuk menampilkan output. Gitu ya. Oke, kita coba kembali ke PowerPoint-nya. Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin masih sederhana ya, jadi masih pengertian variabel. Nah, berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain, jenis variabel di Python itu tidak perlu dideklarasikan. Jadi mungkin kalau Anda masih ingat pada waktu kemarin belajar apa sih? C# atau C++? Waktu log pro, kalau masih ingat. Kalau pakai C, itu kan dideklarasikan dulu ya. Jadi variabelnya tipenya integer, atau variabelnya tipenya float, atau variabelnya tipenya string kan dideklarasikan dulu. Kalau di Python kita tidak perlu melakukan deklarasi variabel. Ya, jadi penentuan jenisnya itu nanti ditentukan ketika kita pertama kali memberikan sebuah nilai. Jadi contohnya di sini, kalau saya tulis A sama dengan 3, ya, ini tentu saya tambahkan aja ya. Kalau ini saya tulis A sama dengan 3, kalau kita mau lihat tipenya, caranya kita nulis gini. Jadi kita bisa lihat tipe, nanti kalau ditampilkan, ada 2 yang ditampilkan sebagai output ya. Tipe variabel A dan ini yang tadi sudah kita lihat contohnya ini. Jadi kalau kita enter, shift enter, nah Anda lihat kata-kata ini, kelas integer. Jadi A ini sudah langsung didefinisikan variabelnya sebagai variabel tipe integer. Berdasarkan assignment kita di sini. Jadi kita memberi A nilai 3, karena 3 ini Python melihat ini kok angkanya bulat ya, integer. Oke, kalau gitu saya kasih tipe dia integer. Jadi sama Python simpel aja, tidak perlu dideklarasikan, tapi ketika Anda meng-create, Anda sama Python langsung ditentukan tipe dari variabel itu. Cara itu sebetulnya bagus atau enggak ya? Nah kalau kita lihat, kita perlu paham kenapa kok bahasa pemrograman yang lama itu selalu minta deklarasi variabel terlebih dahulu. Jadi kalau bahasa pemrograman yang lama, mereka minta dulu, A ini apa? A ini integer atau bilangan pecahan atau teks, itu kita harus nyatakan terlebih dahulu. Karena apa? Itu dipakai untuk manajemen memori. Jadi kalau ini A kita nyatakan sebagai integer, integer itu butuh memori yang lebih sedikit daripada bilangan pecahan. Jadi dengan menyatakan tipenya, maka bahasa pemrograman itu melakukan reservasi di dalam memori komputer sebesar berapa untuk kontainer A ini, gitu ya. Jadi ibaratnya kayak pesan space gitu ya. Kalau saya sudah tahu di awal bahwa A itu integer, tidak sampai koma-koma, tidak sepanjang bilangan pecahan, pecahan itu juga 3, mau sampai berapa nanti kalau bahasa pemrograman yang lama-lama itu ada yang float pendek, ada yang float panjang. Jadi yang float pendek tentu reservasi memorinya juga lebih sedikit daripada yang float panjang. Jadi kalau bahasa pemrograman yang lama itu dideklarasikan tujuannya adalah untuk itu, untuk reservasi memori. Nah, tapi sekarang ya makin lama komputer makin canggih, yang namanya memori itu nilainya mungkin tidak kalau kita bilang ya, tidak setinggi dulu gitu ya. Dulu memori komputer itu terbatas. Sehingga manajemen memori itu sangat-sangat penting, sangat-sangat kritis. Tapi sekarang memori komputer, ya Anda tidak tahu, laptop Anda coba 8 GB, 16 GB, tambah lama nilainya tambah turun ya, dalam arti kapasitas itu tambah lama tambah besar. Sehingga hal yang terlalu remeh-temeh mereserve memori ini mungkin ya oleh developernya Python waktu itu dianggap tidak begitu urgent lagi. Daripada user yang disuruh mendeklarasikan variabel, sudah dibantu aja. Nanti Python yang otomatis mendeklarasikan variabelnya ini sesuai input Anda. Nah, kalau
Sekarang, nah, jadi kalau saya mau 3 itu walaupun dia tidak pecahan, tapi saya mau dia itu tipe pecahan. Gimana caranya? Ya gampang, kita kasih aja misalnya gini, 3.0. Ya. Jadi perhatikan nanti kalau ini saya run, nah kelihatan bahwa ini adalah tipe float atau tipe pecahan. Gitu ya. Jadi ini adalah terkait dengan poin yang kedua di dalam penjelasan slide ini, bahwa di dalam Python itu variabel tidak perlu dideklarasikan, tipenya akan ditentukan ketika kita memberikan nilai pertama kali pada variabel. Oke, kalau penamaan ya umumnya standar saja, tidak terlalu rumit ya. Jadi diawali dengan huruf, underscore bisa ya, kemudian tidak bisa dimulai dengan angka, dan di dalamnya hanya boleh alfanumerik, huruf, bisa besar, bisa kecil, angka ya, jadi ini alfa, numerik, dan underscore, gabungan dari ini. Ya. Variabel, nama variabel itu case sensitif ya, jadi ini adalah 3 macam variabel yang berbeda ini. Ya, age ditulis huruf kecil semua, age ditulis huruf A-nya besar, dan age ditulis huruf besar semua. Ini adalah 3 variabel yang berbeda. Kemudian beberapa kata reserve itu tidak bisa digunakan sebagai nama variabel. Jadi reserve word di Python itu ada beberapa, tapi ya udah ini nggak usah dihafalkan lah. Ya ini sebetulnya nggak usah dihafalkan. Pokoknya Anda lihat aja ketika Anda bikin sesuatu nama variabel, kemudian munculnya dia hijau, gitu ya. Misalnya Anda mau bikin nama variabel apa def gini ya, def. Loh kok hijau? Ya berarti nggak bisa jadi nama variabel. Ini nggak boleh. Ada set sebagai variabel nggak boleh. Ya, udah gampang gitu aja. Jadi nggak usah menghafalkan ini reserve word-nya apa saja. Tapi Anda bisa lihat begitu. Kalau pakai Jupyter ya, nanti kalau pakai IDE yang lain nanti ya pewarnaannya lain-lain lagi nanti. Tapi biasanya selalu ditandai dengan warna yang khusus, berbeda dengan warna dari variabel yang bisa Anda boleh ciptakan. Nah, sebetulnya terkait dengan variabel, ada satu praktek juga yang baik, yaitu biasanya kalau kita membuat variabel, meng-create variabel itu namanya kalau bisa jangan terlalu simple begini ya, A, B, C gini ya. Kasih nama variabel itu sesuatu yang bermakna. Ya. Ini misalnya Anda mau tulis apa? Jari-jari. Ini nggak boleh ya. Jadi jari-jari. Gitu ya. Atau misalnya diameter. Ya, kasih dia sesuatu yang berharga supaya ketika Anda membaca lagi program ini, membaca lagi code Anda, beberapa waktu setelah sekian lama Anda nggak otik-otik lagi, Anda masih bisa ngikuti. Jadi sebetulnya dengan melakukan ini, ya istilah lainnya itu Anda melakukan investasi. Ya, investasi pada diri Anda sendiri, juga bagi orang lain, supaya nanti ketika besok-besok melihat code ini akan lebih mudah mengikuti. Kalau Anda pakai A, B, C, nanti kalau code-nya ini udah panjang, wah bingung ngikuti ya. A ini tadi untuk apa ya? B tadi untuk apa? C untuk apa? Dan sebagainya. Ya. Jadi lakukan investasi dengan memberi nama variabel sejelas mungkin. Ya. Saya tahu ada satu mahasiswa yang di pasca sarjana TI ya, di Magister Teknik Industri, itu lucu dia, kalau dia bikin variabel dia kasih, bahkan kadang-kadang dia pakai bahasa Jawa gitu ya. Antri maneh gitu ya. Jadi ya yang penting bagi dia ngerti gitu ya. Jadi kalau dia nunjukkan tugasnya ya kita lihat hasil tugasnya itu kita ketawa-ketawa, kamu nama variabelmu lucu-lucu gitu ya. Ya. Pokoknya yang penting bagi dia ngerti. Ya. Oke, jadi ini penamaan variabel. Nah, terkait dengan tipe tadi ya. Tipe. Kalau tadi kita bicarakan bahwa yang namanya code itu sebetulnya adalah input, proses, output. Inputnya nanti biasanya dari user, kemudian prosesnya itu adalah apa yang di-code, apa yang dikodingkan, kemudian nanti outputnya tinggal ditampilkan dalam bentuk tadi dia print dan sebagainya itu ya.
Sekarang bagaimana cara meminta input? Ya, jadi ini contoh ini. Masukkan ini ya. Jadi kalau oke, saya minta Anda sekarang mulai ngikuti ya. Jadi kalau ini misalkan kalau tadinya saya tulis A sama dengan 3 gini ya. Sekarang kita coba ini saya hapus saja ya. Masukkan A ini sebagai input. Jadi cara nulisnya A input ya. Kemudian supaya keluar teksnya kita kasih kurung kita kasih tanda petik. Petiknya bisa petik 1, bisa petik 2 ya. Terserah. Kita kasih petik, sekali ketik aja dia langsung muncul 2 dan kursornya di tengah. Jadi Anda nanti nggak usah nutup. Ini bantuan dari Python supaya Anda nggak lupa. Ya, kadang-kadang kita lupa nutup, ini bisa salah. Jadi kita isikan, masukkan nilai A. Ini ya. Kita kasih spasi. Ya, sudah. Sebetulnya begini aja. Ya. Kita cek aja tipenya ya. Print type A. Ya, saya run ya, masukkan nilai A. Tadi berapa? 2. B-nya 2. Terus outputnya di sini 2 kali 2, 2, 2. Karena apa? Karena A ini inputnya dianggap sebagai string. Jadi Anda lihat ya, inputnya dianggap sebagai string. Ya, kelasnya str. Jadi ini salah satu informasi penting ya, bahwa kalau kita gunakan perintah input di dalam Python, itu apapun input kita, mau kita, ya tadi kalau dibilang, lupa katanya tadi ditentukan lewat apa yang kita isi. Jadi misalkan B sama dengan 2, nanti otomatis B ini tipenya integer. B sama 2,0 otomatis tipenya float. Ya, kalau itu tidak kita minta lewat user input. Tapi begitu kita minta lewat user input, supaya ada kesamaan, ada kemudahan di dalam Python menginterpretasikan angka yang dimasukkan, maka Python akan selalu menganggap apa yang dimasukkan itu sebagai string. Jadi, tadi kalau saya masukkan angka 2 di sini, maka 2 ini dianggap sebagai string. Jadi teks yang isinya angka 2. Sehingga kalau nanti di sini C sama dengan A kali B, maka Python menunjukkan bahwa angka 2 itu supaya dicetak sebanyak 2 kali. Oh, jadi gimana? Nggak bisa kita ngubah dari string ke yang lain. Bisa. Ya, jadi ini cara pertama adalah kita ubah dengan kita kasih int di depannya. Ya, jadi ini coba kita run. Masukkan nilai A 2 atau 3, jadi 3 kali 2. Ya, jadi tipe A sampai di sini tipenya tetap string, tapi di bawahnya kita udah ubah menjadi, jadi untuk C, ini hanya diintegerkan dulu, kemudian dikalikan dengan B. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dengan begini, apakah tipenya A ini otomatis berubah? Ya, jawabannya tidak. Ya, jadi ini kalau saya pindah ke bawah, print type A-nya saya pindah ke bawah, setelah saya olah, ya, kalau kita run lagi, ya saya masukkan A-nya 3, Anda lihat bahwa tipenya A ini masih tetap string. Ya. Hanya di dalam proses sebelumnya ini, A ini diintegerkan. Ya. Tentu kalau Anda masukkan ini A-nya ini teks, gitu ya, Anda masukkan A ini halo gini ya, ya nggak bisa dia, error. Ya. Tapi kalau Anda masukkannya dia masih berbentuk angka, nah dia bisa diolah. Jadi masuknya sebagai string, kemudian di baris ketiga ini dia diolah dijadikan sebagai integer dulu, kemudian dikalikan dengan B. Tapi dia tipenya tidak berubah. Ya, dia tipenya masih tetap string. Kalau Anda ingin supaya tipenya berubah sejak awal, ya, maka yang harus Anda lakukan, Anda kasih integernya bukan di sini. Jadi ini tetap A, tapi Anda kasih integernya pada waktu Anda minta dia sebagai input. Gini. Ya. Nanti kita coba ya. Kita lihat, ini kita pindah tipe A di sini. Kalau Anda run 3 misalnya. Nah, lihat bahwa di sini A ini tipenya langsung berubah menjadi integer karena dia diubah begitu Anda input. Ya bukan diubah di sini.
Bukan diubah ketika Anda mau melakukan operasi matematis di sini. Ini kelihatannya hal-hal yang kecil, tapi kalau Anda tidak paham dasar-dasar seperti ini, ya nanti begitu Anda buat code yang panjang kemudian lupa, ya kadang-kadang ya itu muncul error-error hanya karena jenis variabelnya tidak sama. Jenis variabelnya nggak sama, nggak bisa ditambahkan, nggak bisa dilakukan operasi matematis. Ya, jadi all user input variables store as type string kecuali mereka diubah pada saat input proses. Ini sudah ada contohnya di sini. Saya jelaskan tadi dengan tampilan di Jupyter Notebook saya. Ya, paham ya ini ya. Nah, kemudian fungsi print tadi sudah kita lihat contohnya beberapa kali. Ya, tujuannya jelas ya, untuk mendisplay output ke layar. Sekarang saya punya code yang seperti ini. Silakan Anda coba buat. Ya, silakan Anda coba buat. Anda ketik, saya kasih waktu. Saya kenalkan juga di sini ada ya, supaya tidak kita ngeremet pelan-pelan ya. Jadi kalau ada kesempatan saya kenalkan satu fitur, saya tambahkan di sini. Ini ada satu fitur yang disebut import. Import ini untuk library ya. Jadi library kumpulan function-function yang khusus spesifik itu sudah disiapkan oleh Python di dalam satu library tertentu. Contohnya kalau ini library-nya math. Jadi kalau kita mau pakai angka pi itu ya, 3,14 dan sebagainya ini, 3,14 seterusnya ini, kita bisa ambil dia dari library-nya Python. Kalau Anda ngapain Pak susah-susah? Saya bisa aja toh bikin pi sama dengan 3,14. Oh ya bisa. Bisa ya, tapi ya kalau Anda cuma mau ngitung luasnya apa gitu ya, mungkin Anda tidak butuh sampai digit ke 10, 11 di sini ya. Tapi kalau kita ngomong sesuatu yang angka yang besar dan butuh ke presisi yang tinggi ya, kalau salah ya, salah kecil aja digit ke 10-nya salah ya, tapi kita bicara dengan angka yang besar ya, jarak misalnya jaraknya besar sekali, tapi kita lihat di peta itu kan skalanya 1 banding sekian gitu ya. Jadi 0,00001 mm di peta itu di jarak sesungguhnya kan bisa aja dia 100 meter, 1.000 meter. Jadi kalau kita ingin angka lengkapnya daripada kita menghafal, sudah ada library-nya gitu ya. Kalau Anda nggak butuh angka lengkapnya, sudah 22/7 gitu aja. Tapi kalau Anda butuh angka lengkapnya, kita pakai aja library-nya, tinggal import mat, kemudian mat, nanti kalau kita mau pakai, kita pakainya gini, mat.p. Ya, jadi nama library-nya ditulis di depan, kemudian titik, kemudian function apa yang mau kita butuhkan. Ya, jadi ini kalau di run pertama kali print mat.p ini, ya inilah yang kita dapat dari library-nya Python, angka pi dari library mat. Ya. Nah kemudian di sini R sama dengan, nah ini apa ini? Jadi ini seperti tadi ya, supaya input kita yang defaultnya string, itu langsung berubah menjadi besaran float. Besaran yang boleh pecahan, meskipun mungkin nanti Anda masukkan 4 gini ya, Anda masukkannya nggak usah 4,0, nggak apa-apa sekarang. Karena nanti dia otomatis dikonversi menjadi float. Variabel R ini menjadi tipe float. Ya, Anda bisa cek di bawahnya misalnya print type R. Kemudian luas itu sama dengan ya pi kali R kuadrat. R kuadrat tulisnya gini, R bintang-bintang R. Ya, ini kalau 1 kali, kalau bintang-bintang berarti kuadrat. Ya, terus kemudian Anda tampilkan dengan format seperti ini. Nah, yang ingin saya tunjukkan selain fungsi import itu adalah fungsi format. Jadi kalau ini nanti Anda tidak ingin Anda ingin menampilkan misalkan 2 desimal, ya 2 desimal, maka cara nulisnya adalah ini. Cara nulisnya adalah ini. Sehingga nanti di sini kan mestinya ini kalau tanpa format kan gini kan 50,265 dan seterusnya ini. Kalau dengan format dalam kurung luas, koma, kemudian ini tanda kutip titik 2
F. Jadi floating output dengan 2 desimal. Anda mungkin bisa nebak-nebak ya, kalau ini angkanya Anda ganti angka 1, berarti dia akan munculnya 50,3. Oke ya, oke, import format. Nah, kita masih di penjelasan mengenai teks print. Bagaimana menampilkan print dengan 2 cara. Dengan baris baru atau tanpa baris baru. Jadi, kalau Anda nulis 2 baris seperti ini, ya print hello, print I'm learning data science gitu ya, maka ketika Anda eksekusi, ini dia akan muncul seperti ini. Terpisah ya. Jadi, saya bikin sel baru, saya naikkan dulu ya. Print hello. Gini ya, maka defaultnya ini dia menjadi 2 baris yang terpisah. Nah, seringkali pertanyaannya itu, kalau saya tidak mau misah gimana? Atau kalau saya mau menambahkan baris baru di sini. Ya, jadi pakai ini. Backslash N. Ya, N singkatan dari new line. Jadi Anda lihat nanti kalau Anda kasih tambahan backslash new line, maka di sini dia akan muncul 1 baris baru. Sebaliknya, kalau Anda tidak ingin misah, Anda ingin nyambung, maka Anda lakukan ini. Jadi habis teks hello, kemudian koma, tambahkan N sama dengan spasi kutip ya, tanpa ada isinya di tengah kutip ini. Maka dia nanti akan nyambung seperti ini. Nah, sampai sini mungkin Anda tanya, ngapain Pak saya pakai N ini, Pak? Kalau memang niat saya kayak begini, kenapa nggak saya tulis saja langsung print hello I'm learning data science? Betul nggak? Ya, nanti Anda bisa membutuhkan N ini kalau nanti kita sudah masuk ke for loop ya. Jadi kalau for loop itu ya, nanti kalau kita sudah masuk ke sini, saya tuliskan aja ya, for i in range 5 ya. Ini kita sudah masuk ke for loop ini, contoh sederhana aja. Saya mau print i, ini. Nah, maka yang tampil adalah ini, satu baris, 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Kenapa kok 5-nya tidak muncul? Kenapa kok muncul 0 dan nanti kalau kita sudah bahas for loop ya. Tapi yang mau saya tunjukkan terkait dengan teks print tadi. Jadi kalau ini kita nggak mau terpisah-pisah, mau 1 baris, ya nanti ada tugas yang ada hubungannya sama ini. Jadi gimana tadi? N sama dengan ya tanda kutip tapi di tengahnya tidak ada isinya ya. Nah, jadi ini muncul 0, 1, 2, 3, 4. Nyambung dia. Meskipun sebetulnya ini prosesnya ngeprintnya satu-satu. 0, I-nya sama dengan 2, I-nya sama dengan 1, I-nya sama dengan 2. Itu ya. Jadi kadang-kadang ini kita butuhkan. Memang kalau ini teks sama teks, terutama contoh ini ya, ya memang nggak ada gunanya memang disendirikan barisnya ya. Tulis sambung aja udah. Ya, tapi kadang-kadang kita perlu menggunakan ini tanpa baris baru. Ya, oke. Jadi print ini nggak sulit ya. Bagaimana cara kita menampilkan ke layar? Tentu berbagai variasinya Anda bisa Google sendiri, Anda bisa cari di internet ketika Anda punya ide atau membutuhkan sesuatu. Oke, sekarang saya akan masuk ke satu bagian yang penting terkait dengan logika pemrograman. Ya, kalau yang Anda pelajari tadi, prosesnya kan baris demi baris. A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan A kali B, print C. Itu baris demi baris. Jadi A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan A kali B, print C. Ya, ini adalah sequential logic dari sebuah program. Ya.
Nah, tapi yang namanya program itu juga mengenal istilah ini, logical sequencing, logical programming. Jadi nanti dia muncul pertanyaan, apakah ini seperti sama dengan ini, ya, sama dengan sesuatu. Jadi ada percabangan, ya. Bisa jawabannya bisa yes, jawabannya bisa no. Ini yang kita pelajari lewat fungsi if, ya, atau perintah if, ya, dengan berbagai variasinya. Yang ketiga, logic pemrograman yang ketiga ini adalah proses yang berulang. Jadi habis ada sebuah proses, kemudian mirip seperti ini ya, ada logical juga. Tapi nanti kita mengemasnya tidak dengan if. Ya. Kalau dulu ada bahasa pemrograman namanya bahasa basic. Ini semua pakai if. Jadi kalau if jawabannya yes, go to sekian ya, go to line sekian. Jadi nomor lainnya yang di refer, dirujuk. Tapi itu cara pemrograman yang tidak terstruktur. Cara pemrograman yang terstruktur kalau kita mau pakai loop ya kita pakai perintah untuk melakukan looping. Apakah itu for, apakah itu while. Jadi kalau end of loop-nya belum tercapai, maka dia akan kembali sampai end of loop-nya tercapai. Kita belajar dulu yang di tengah ini ya. Yang logika pemrograman dengan if. Oke, ini contoh sederhana ya. Masukkan seperti ini, A sama dengan 2, B input B ya. Integer ya, integer biar ketemu integer kalau mau. Kemudian kalau if B lebih besar dari A, print B lebih besar dari A. Jadi misalkan kalau Anda run, Anda input B-nya 3, maka 3 lebih besar dari 2, maka muncul teks ini ya. B lebih besar dari A ini muncul. Kalau kira-kira kalau dibuat seperti ini, terus B-nya Anda isi 1, hasilnya apa coba? Anda isi 1, hasilnya? Kurang dari. Ya ini nggak muncul. Teks ini, print B lebih besar dari A ini nggak akan muncul. Ya kan? Kita coba ya. Kita pakai yang ini aja deh. Ini sudah ada. Apa tadi yang kita input? Yang kita input B ya. Jadi B sama dengan kita input, masukkan nilai B. Ini A kita isi sesuatu dulu. Terus di sini kita pakai if. If B lebih besar dari A. Nah, perhatikan cara menulisnya ya. Jadi semua perintah seperti if, for nanti yang ada lanjutan komennya di bawahnya. Kalau begini seperti apa, kalau begitu seperti apa, ini selalu dengan ada titik duanya ya. Kemudian kalau Anda enter, perhatikan bahwa default ini ada 4 spasi, 1, 2, 3, 4. Yang sama Python sudah disiapkan. Jadi pokoknya kalau ada model-model seperti titik 2 ini, terus Anda mau create baris di bawahnya, indentasinya ini untuk menunjukkan bahwa logic pemrograman di bawahnya ini ngikut ke if. Jadi ini kalau ini print B lebih besar dari A, gini ya. Jadi kalau kita masukkan B-nya 3, maka muncul teks ini, B lebih besar dari A. Tentu kalau ini kita masukkan B-nya 1, ya tidak muncul. Jadi ini tidak dieksekusi. Nah, bedanya apakah ini masuk di indentasi atau enggak? Ya. Misalkan ini saya tulis di sini, print B. Jadi di sini kalau saya run, terus kemudian saya masukkan nilai B-nya 1, maka ini enggak dieksekusi kan? Ya, karena dia tidak masuk di logic pemrograman ini, tapi yang baris di bawahnya ini dieksekusi. Jadi apapun nilai B-nya pasti akan dimasukkan. Jadi ini beda kalau ini masuk indent gini ya, dengan kalau ini kalau ini tidak masuk di indent seperti ini, dengan ini masuk di indent ini beda. Ya. Jadi kalau masuk dia dianggap sebagai bagian dari perintah yang harus dilakukan kalau
ketemu B-nya lebih besar dari A. Kalau dia tidak masuk, maka dia dianggap sebagai perintah yang berdiri sendiri. Kemudian perhatikan 4 spasi ini ya. Jadi Anda nggak bisa ngasih spasi. Dan sebetulnya spasi ini dikasih otomatis. Ini Anda enter, maka ini sudah otomatis 4 spasi. Kalau sampai Anda harus menambahkan spasi itu secara manual, Anda harus ingat selain 4 nggak boleh. Nah ini muncul merah ini, salah ini. 1, 2 spasi, 3 spasi ya. 4 spasi baru dia diterima. Perhatikan itu standarnya di dalam Python ya, untuk indentasi harus pakai 4 spasi. Jadi tadi kalau Anda masukkan di sini nilai B-nya lebih kecil dari A, maka ini nggak dieksekusi. Ya, jadi kalau Anda mau menambahkan klausul lain, kalau B lebih besar dari A, lakukan ini. Kalau dia tidak lebih besar dari A, ya pakai else kita ya. Jadi perhatikan lagi ini, titik 2, else titik 2, maka print B lebih kecil sama dengan A. Jadi ini sekarang semua tercover. Apakah nanti B-nya itu lebih besar dari A atau B lebih kecil dari A, semua tercover. Pasti salah satu dari 2 perintah ini yang akan muncul. Ya. Nah, yang lainnya lagi, kalau sekarang saya punya lebih dari 2 kondisi. Anda punya lebih dari 2 kondisi, bisa 3 atau bahkan 4, 5. Di tengah-tengahnya sebelum else, itu Anda pakai else if. Ya, else if singkatan dari elif ini singkatan dari else if. If B lebih besar dari A, ini else. If B lebih kecil dari A, ini else. Paham ya? Jadi ini di bahasa pemrograman apapun, mestinya ini dipelajari. Ya, tinggal mindah aja. Kalau di Python sintaksnya seperti ini, cara nulisnya seperti ini. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, contoh-contoh sebelumnya ini, kalau Anda lihat, kita pakai tanda lebih besar, lebih kecil. Gitu ya. Kalau sama dengan bagaimana? Ini yang harus hati-hati. Kita perlu cermati kalau kita ingin ngetes sesuatu sama dengan sesuatu yang lain. Ya. Jadi kalau tanda sama dengan 1 biji itu adalah untuk assignment. Assignment itu artinya ini. Jadi ini assignment. A sama dengan 2. Kalau bahasa pemrograman lain yang dulu saya pernah belajar itu pakai Pascal itu assignment gini, titik 2 sama dengan. Sehingga nanti yang bukan assignment ini cukup pakai 1. Tapi di Python assignment pakai sama dengan, sehingga kalau bukan assignment dia nanti pakai ini, pakai tanda 2 ini. Jadi artinya apa? Ini kan if B sama dengan A ini kan pertanyaan ya. Ini kan masih pertanyaan. Kita bukan ngasih ya. Jadi ini lain ya. Ini assignment. Nilai B disamakan dengan nilainya A. Tapi di sini ini pertanyaan, apakah B sama dengan A? Sehingga pertanyaan itu pakai 2. Ini nanti juga berlaku untuk yang lain, pakai while itu juga semua kalau Anda ngetes suatu logika, kita pakai ini. Ya, jadi tanda sama dengan 1 biji itu dipakai untuk assignment, sehingga Python pakai double equal sign untuk equality comparison. Ini MATLAB juga standarnya seperti ini. Plus Anda juga bisa menambahkan fungsi N atau OR, ya. Contohnya ini. Ya, jadi code-code ini. Oke, silakan kalau Anda mau coba, saya kasih waktu ya 1-2 menit. Anda mungkin mau coba salah satu atau Anda kalau ngetiknya cepat mau coba kedua-duanya sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya mengenai nested if. Nah, ini yang di sebelah kanan ini kalau Anda mau pakai OR. Jadi simple, nggak usah dalam kurung langsung OR. Bisa juga pakai N ya. Untuk
dua kondisi yang akan dicek bersamaan. Jadi ini untuk jaga aja ya. Jadi kita input sesuatu terus angkanya nggak valid. Ya, kita jaga, kalau angkanya nggak valid, kita kasih teks ini perintah tidak valid, gitu ya. Meskipun ini bukan cara yang bagus, cara yang lebih bagus nanti pakai while. Nanti kita sampai ke while, kita akan perbaiki ini. Nggak bagusnya kenapa ini? Kalau dia inputnya nggak valid, oke, dia cetak nggak valid. Tapi padahal kita ingin setelah seandainya nggak valid, itu kita minta user nginput ulang sampai valid supaya bisa diproses. Nah, gimana caranya itu? Ya, tentu beda. Kalau ini cuman if, kalau nggak valid, print nggak valid, selesai, berhenti. Ya. Jadi user harus run lagi code-nya itu supaya dia punya kesempatan untuk menginput lagi. Ya. Nah, code yang lebih bagus adalah kalau nggak valid, itu dikeluarkan statement ini, tapi user langsung diberi kesempatan, ya tanpa harus run lagi, user diberi kesempatan langsung untuk input. Itu nanti kita lihat pakai while. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu dengan ini. Nested if. Ya. Nested ini artinya bertingkat. Jadi, coba Anda baca code ini ya. Pertama kita input. Misalkan input 3, atau inputnya nanti ini 2,75. Saya ingin if-nya itu nested, bertingkat. Saya pertama mau ngecek dulu, apakah dia lebih dari 2. Kalau dia lebih dari 2, maka keluar tulisan lulus. Setelah itu saya cek lagi, lebih dari 2-nya itu, apakah lebih dari 3,5, ya, atau antara 3 sampai 3,5, atau di atasnya 2,5 sampai 3, untuk menampilkan ini predikat masing-masing ini. Gini ya. Paham nggak? Bisa ngikuti nggak? Jadi kalau nanti inputnya ini IPK-nya pada waktu di input IPK-nya di bawah 2, kemana dia jalurnya? Yang pasti dia nggak ke jalur ini. Nah kalau Anda mau, Anda tambahkan lagi di sini else. If IPK lebih besar dari 2, ini yang dieksekusi, else, ya. Tapi harus sejajar dengan if yang di atas ini ya. Else, print, tidak lulus misalnya. Jadi di sini kalau lulus, baru dia dikategorikan. Kalau tidak lulus, ya dia tidak perlu dikategorikan. Paham ya? Nah sekarang perhatikan, kalau Anda pakai elif yang bertingkat seperti ini, ya. Oh ini mestinya pakai L saja bisa ini ya. If IPK besar dari 3,5, terus kemudian else if, Anda nggak perlu nulis else if IPK lebih besar dari 3, and IPK lebih kecil dari 3,5. Itu mestinya lebih betul ya. Karena di atas 3,5, terus yang satu antara 3 sampai 3,5. Karena kalau ini kita bacanya sekilas, nah 4,0 kan masuk di sini juga. Ya toh? 4,0 kan lebih besar dari 3. Ya, cuma masalahnya apa atau bedanya apa? Bedanya di 4,0 itu sudah difilter di atas ini. Jadi begitu 4,0 atau 3,8, maka yang ini yang dieksekusi, sudah dia nggak akan baca yang bawah-bawahnya ini. Jadi kalau di atas 3,5 udah difilter di atas, sehingga di sini kalau Anda nggak menuliskan IPK lebih dari 3, N lebih kecil dari 3,5, Anda nggak menuliskan yang N lebih kecil dari 3,5-nya nggak masalah. Ya. Perhatikan ini karena sudah ada filtering di atas-atasnya ini. Ya ini nested if ya, jadi if yang bertingkat. Mungkin Anda mikirnya gini, Pak apa enggak bisa ya dibuat aja sekalian gini. If IPK lebih besar dari 2, N IPK atau gini, if IPK lebih besar dari 3,5, langsung aja di sini saya tulis, print lulus, print predikat cum laude. Jadi maksudnya nggak usah yang di atas ini, nggak usah yang baris if IPK lebih besar dari 2,0 ini. Langsung aja di bawahnya ini, if IPK lebih besar dari 3,5, print lulus, print predikat cum laude. Else if IPK lebih besar dari 3, print lulus, print predikat sangat memuaskan.
else if IPK lebih dari 2,5, print lulus, print predikat memuaskan. Bisa nggak? Ya bisa aja. Ya cuma Anda ngasih perintah print lulusnya kan di semua tempat jadinya, ya toh. Padahal kalau di sini saya sudah kumpulkan. Kalau di atas 2, saya cetak dulu lulus, baru saya. Ya, jadi artinya apa? Tidak ada satu cara kalau kita mau bikin code hanya itu caranya. Ya. Tidak ada prinsip seperti itu ya. Itu Anda harus ingat. Anda bisa code Anda hasilnya macam-macam, tapi Anda kembangkan dengan cara Anda sendiri yang mungkin akan berbeda dengan cara teman Anda. Sehingga tugas-tugas coding itu sebetulnya akan sangat kelihatan kalau itu copy paste. Ya, akan sangat kelihatan. Mudah-mudahan Anda tidak coba-coba ya. Saya harap ini sudah mata kuliah pilihan, berarti Anda kan milih itu sudah dengan keinginan memang untuk membangun kompetensi gitu ya. Mudah-mudahan bukan sekedar nambah SKS, tapi membangun kompetensi ya. Maka lakukan proses belajarnya dengan benar. Ya, tolong jangan copy paste karena pasti akan kelihatan. Ya, nanti saya masuk ke bagian tugas di belakang, ada satu tugas yang minta Anda sekreatif mungkin. Itu pasti tidak mungkin copy paste. Ya. Nanti ya kita lihat ya. Ini ada bagian yang menarik, saya kasih bonus di sini. Pak, tanya. Oke, tapi mudah-mudahan kita waktunya cukup sampai ke situ. Ini if. Nah, kadang-kadang mungkin Anda lihat if statement itu ditulis dalam satu baris. Jadi kalau kayak tadi ya, if B lebih besar dari A, titik 2, Anda enter, ada 4 spasi, print B lebih besar dari A. Ini kalau mau Anda gandeng seperti ini bisa. Kadang-kadang ya kalau cuma satu line gini aja, supaya saya hemat line, saya sambung aja begini bisa. Bahkan kalau ada else-nya pun bisa dilakukan seperti itu. Jadi habis itu seperti ini, print B lebih besar dari A, kalau B lebih besar dari A, else print B. Satu baris ini. Jadi kalau tadi pakai else kan, contoh yang tadi kita pakai berapa tadi? If B lebih besar dari A, titik 2, print B lebih besar dari A, spasi enter lagi ya, else. 4 ya, tadi kita pakai 4 baris ya, ini jadi satu baris. Kalau kita mau pakai else if ya, nyambungnya bisa sampai seperti ini. Ini contoh yang sama sebetulnya dari tiga contoh yang di sini. Hanya dituliskan dalam satu baris. Ya bisa sih. Sebetulnya kalau yang terutama yang nomor 1 atau nomor 2 ini ya, cuman if sama L1. Tapi kalau sudah pakai else if, ditulis kayak begini, rasanya kok pusing ya bacanya ya. Jadi bukan praktek yang baik sebetulnya ini ya, bukan praktek yang baik. Untuk menghemat baris, bolehlah. Kadang-kadang ada kepentingan tertentu ya. Misalnya kita nulis jurnal, codingnya itu supaya jangan berlembar-lembar, ya supaya orang bacanya nggak kesulitan hanya karena barisnya banyak gitu ya. Padahal sebetulnya poinnya tidak terlalu rumit. Ya kadang ada kebutuhan tertentu. Tapi kalau itu sudah sampai bikin bingung kayak begini ya, print B lebih besar A, if B lebih besar A, waduh bacanya susah udah. Sebaiknya jangan ya. Ini memungkinkan, tapi ada yang nanti bisa mikirkan sendiri ya, perlu sampai ke sini atau enggak. For loop. Ada banyak cara menggunakan for loop. Pertama, saya jelaskan menggunakan counter. Kenapa? Karena ini yang paling umum. Nah, sebetulnya Python punya kelebihan, punya cara lain menggunakan for loop. Tapi kalau pemrogram yang old school, termasuk saya gitu ya, dulu biasanya saya pakai counter karena saya seringkali butuh indeks dari perulangan itu. Ngulang 10 kali, saya butuh tahu ini ulangan ke-1 atau ulangan kedua atau ulangan ketiga. Sehingga seringkali saya butuh counter. Nah, cara nulisnya ya, for iteratornya ini adalah suatu variabel yang akan berpindah-pindah atau berubah-ubah nilainya. Ya, kita tulis in range ya. Ini secara umum ya ditulis start, end atau step. Kalau kita tidak tuliskan lengkap 3 seperti ini,
maka yang dianggap adalah jumlahnya. Jadi contohnya ini. Misalkan kita minta input, tadi sudah ya. Jadi input N sama dengan sekian. Kemudian for I in range N, kita minta print I. Jadi perhatikan bahwa I-nya ini adalah iterator. Range N di sini kalau misalnya N-nya kita isi 5, ya, maka range 5 itu artinya 0 sampai 4. Jadi sampai sebelum angka kelima. Karena Python itu kalau memulai indeks selalu memulainya dari 0, bukan dari 1. Jadi kalau ini kita isi 5, ya maka ditampilkan 5 kali. Tapi 5 kali itu nulisnya mulai 0. Jadi angka 5-nya tidak muncul. Pak, gimana kalau saya mau munculkan angka 5-nya? Ya tambah aja range N plus 1. Ya. Jadi ini I-nya yang kita print, kita tampilkan. Nah kalau kita nulisnya gini, 0 sampai N, kemudian step 2, misalkan kita isi N-nya ini 10, maka dia akan nampilkan 5 kali. Kenapa kok 5 kali? Karena ini 0 sampai 10, stepnya 2. Jadi yang 1 nggak ditampilkan, 3 nggak ditampilkan. Dengan kata lain, kita bisa menampilkan bilangan genap di sini. Nah, sekarang cara kedua. For loop pakai fungsi len. Ini nanti kemungkinan akan sering Anda pakai ya, karena ini fungsi yang termasuk yang sering sekali dipakai karena dia sangat berguna untuk mengukur panjang data, ya. Panjang data, jadi misalnya ini ya, Anda input nama binatang gitu ya. Kemudian ya ini ada satu metode ya. Anda sudah saya kenalkan tentang struktur data yang namanya list. Ya, jadi list ini adalah satu struktur data yang isinya bisa beberapa data, kumpulan dari beberapa data yang lain. Jadi di sini saya bentuk sebuah list yang namanya huruf A. Jadi ini kontainer juga sebetulnya ya, kontainer variabel juga, cuma variabel yang isinya bukan satu data, tapi beberapa data. Ya, jadi huruf A ini adalah sebuah variabel tipenya list yang isinya bisa lebih dari satu macam data. Untuk nambahkan nanti kita pakai fungsi ini. Jadi nama listnya titik append. Ya, append terus kemudian dalam kurung I ini yang mau ditambahkan. Nah, ini yang mau saya lakukan apa ini di dalam coding ini? Jadi di sini yang mau saya lakukan adalah saya ingin menentukan huruf A itu ada di posisi mana saja ya dari nama binatang yang saya masukkan. Jadi misalnya ini, jadi kalau Anda lihat ini harus kita kompleksitasnya kita tambah ya. Jadi nggak cuma if aja di dalam code gitu ya. Ini sekarang mulai kombinasi for dengan if. Jadi cara bacanya for I in range len hewan. Jadi artinya hewan ini kan Anda masukkan toh. Jadi misalkan nanti ini input nama binatang Anda masukkan harimau. Maka string harimau ini masuk ke dalam kontainer hewan. Ya. Len hewan itu berarti artinya panjang digit dari teks harimau. Jadi len ini bisa dipakai untuk menghitung panjang string atau jumlah data dalam list macam-macam ya. Jadi kalau di sini nanti dia akan hitung panjangnya adalah 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ini sama aja dengan kita nulis for I in range dalam kurung 7. Gitu ya. Tapi kalau kita matikan 7 kan berarti tidak tergantung input. Ya, ini tergantung input terus kemudian panjangnya berapa kita masukkan di dalam fungsi range di sini. Nah, sekarang perhatikan, lihat ini ya, if hewan kurungnya kurung siku. Karena kita mau melihat indeks. Jadi di sini hewan ke 0, hewan ke 1, hewan ke 0 itu huruf H, hewan ke 1 itu huruf A, hewan kedua, jadi ngitungnya mulai dari 0 ya. Kita pindah ke code ini ya. Saya ada nggak ini di sini ya? Yang hewan-hewan ini. Ah, ini sudah ada ini.
Ya, jadi coba ini misalkan nanti kalau sudah ini kalau mau kode Anda panjang, Anda mau matikan baris yang Anda tidak ingin dieksekusi, Anda kasih aja tanda pagar di sini ya. Nah, ini kasih pagar, jadi bawahnya ini nggak akan dieksekusi. Jadi misalnya ini input nama binatang. For i in len nama kontainernya hewan, ya. Print dalam kurung hewan ke i. Ini apa yang akan terjadi apa nanti? Jadi yang di print apa sih? Yang di print adalah ya, run aja ya. Saya tulis gini. Sebentar. Ini string ya. Jadi setelah dibaca inputnya harimau gitu ya. Maka kemudian di range panjang variabel harimau ini di print variabel yang pertama ya berarti huruf H, variabel yang kedua huruf A dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau yang di bawah, yang dilakukan yang di bawah ini adalah pertama kita nyiapkan dulu sebuah variabel yang tipenya list, kemudian ini kita baca. Yang ini sama kan dengan yang di atas, ya. Cuma di sini kita tambahi if. Jadi kalau hewan ke i itu sama dengan huruf A, maka itu kita indeksnya, indeks i-nya kita tambahkan ke list huruf A ini. Ya. Jadi di sini nanti ya kalau ini kita run, misalkan kita tulis macan kumbang kayak tadi ya. Maka M ini adalah hewan ke 0. Ya. A ini hewan ke 1, jadi kebalik. C ini hewan ke indeks ke-2, A ini hewan indeks ke 0, 1, 2, 3, ya, dan seterusnya. Jadi nanti dia akan menunjukkan ada di posisi mana saja. Ya. 1, yang A yang kedua, 3, dan ini ke 10. Spasinya dihitung enggak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, spasi dihitung ya. Itu ya, jadi kombinasi dari for dan if menggunakan function len di sini. Ini sebetulnya kelihatannya sederhana ya, tapi kalau Anda ingat contoh yang kita bahas mengenai text mining minggu lalu, nanti bisa kita terapkan yang sama. Kalau kita ingin melihat kata ini munculnya di nomor di urutan keberapa saja. Bisa kan? Kalau ini kita pakai huruf. Tapi nanti kalau kita sudah dengan kalimat panjang, kita mau text mining, kita bisa kata tertentu yang kita mau filter. Bisa seperti ini juga, ya kan? Oke ya. Nah, lanjut sekarang yang ketiga ya. For loop dengan operator in. Ini salah satu kelebihan dari Python yang tidak ada di bahasa pemrograman yang lain ya. Yaitu menggunakan operator in. Jadi caranya nulis for iterator in variabel apa. Misalkan ini ya, text, Anda masukkan sebagai inputnya. String kan, dianggap sebagai string ya, teksnya. Misalkan ini dituliskan cow gitu ya, atau Anda tulis sapi gitu ya, macan, harimau. Maka for i in text. Perhatikan kita nggak pakai range, nggak pakai macam-macam ya. Karena ya sudah, pokoknya teks ini nanti dia tampilkan i-nya ini. Jadi dia akan nganggepin i-nya ini iterator yang berpindah-pindah dari huruf demi huruf di sini. Ini kalau
teks ini adalah string. Nah, bisa aja variabel yang punya nilai banyak yang nanti akan dipindah-pindah itu bentuknya adalah list seperti ini. Misalkan buah-buah fruit sama dengan, jadi kiwi, lemon, mango ini adalah nama buah-buahan yang menjadi anggota dari list yang bernama fruits. Jadi kalau di sini for i in fruits, nggak pakai len kan? Nggak pakai range, nggak pakai len, nggak pakai apa-apa. Pokoknya i-nya ini berpindah-pindah dari kiwi, dari lemon, dari mango, jadi print i langsung. Ya, kita tidak membutuhkan indeks di sini. Jadi dalam kondisi kita tidak perlu indeks, cara ini yang lebih sederhana kita pakai. Ya, di print semua. Paham ya? Ini sudah mulai masuk ke struktur data list ya, pelan-pelan ya. Karena ini akan sering kita pakai nanti struktur data list ini. Ya, jadi operator in ini adalah very useful operator di dalam Python yang tidak ada di bahasa pemrograman yang lain. Jadi kalau ini misalkan kita buat code seperti ini, fruitnya sama dengan kiwi, lemon, mango. Ya, kemudian saya punya list lain lagi yang saya sebut ini buah-buahan secara umum. Saya punya buah-buahan yang saya suka, ya, kiwi sama lemon misalnya. Maka kita bisa bikin code-nya misalkan gini, for i in fruits. Jadi i-nya ini apa? I-nya nanti berpindah-pindah, dia menjadi iterator. I sama dengan 0 itu kiwi, ya toh? I sama dengan 1 itu lemon, I sama dengan 2 itu mango. Tanpa ada deklarasikan range ataupun len, karena Anda sudah nulis i in fruits, jadi dia akan iterasi semua anggota dari list fruit ini tadi. Nah sekarang kalau kita tambahkan if, ya, jadi if i-nya ini ada di buah-buahan yang saya suka, ya, maka print, Anda tulis print i di sini. Jadi Anda memfilter di sini ya. Ada buah-buahan yang Anda suka. Anda filter di sini, kalau sama dengan buah-buahan yang Anda suka, maka dia akan ditampilkan. Nah bisa aja fruits I like ini kiwi, lemon, misalkan yang lain adalah pepaya misalnya. Ya pepaya tidak akan muncul nanti ya, karena di pepaya tidak masuk di fruit, tapi tapi hanya kiwi dan lemon yang masuk, sehingga kiwi dan lemon yang ditampilkan. Ya. Buah-buahan ada enggak di sini? Contoh lain ya. Kalau pakai teks tadi ini ya. Saya mau menghitung huruf A. Input any text ya. Count A sama dengan 0. Jadi saya siapkan dulu variabel untuk menghitung jumlah huruf A. For i in text, jadi sekarang kita mainnya dengan string ya, yang di contoh yang di kanan ini. Kalau yang di kiri kita mainnya dengan contoh list. Ini kita main dengan apa? Contoh string. Kalau i sama dengan A, kita tambahkan. Yang teks kayaknya nggak ada yang teks. Jadi kita buat aja ya. Kita buat di sini teks sama dengan input misalkan gini ya. Kemudian count A sama dengan 0 for i in text titik 2 if i sama dengan huruf A, satu aja, ya titik 2 lagi. Nah ini di bawah ini ada tulisan gini sama dengan 1. Ini apa artinya? Ini sebetulnya kita mau menjumlahkan, kita mau menaikkan variabel count A ini sebanyak 1. Ini kalau standarnya nulisnya sebetulnya gini, di bahasa pemrograman secara umum sebetulnya nulisnya gini. Sama efeknya nanti ya. Jadi variabel count A yang sekarang itu sama dengan variabel count A yang sebelumnya. Sebelumnya kalau tadi belum ada berarti 0 ditambah 1. Ya. Jadi cara ini sama dengan Python punya cara untuk menyingkat. Jadi saya tulis seperti ini ya.
Kemudian kalau sudah selesai, print jumlah huruf A ini kan, ya masukkan any text. Saya makan malam di rumah, ya. Berapa huruf A ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ya, jumlah huruf A ada 7. Jelas ya? Ini dengan in operator. Nah, ini contoh lain lagi sekarang. In ini saya gabungkan dengan operator not. Ini supaya mulai nyerempet-nyerempet ke model-model data science seperti text mining ya. Jadi misalnya gini, saya punya kata ini ya. Coba, masih ingat nggak? Jadi kalau kurung siku, ini artinya bentuk datanya apa ini? Bentuk datanya adalah list, ya kan? Jadi bentuk datanya adalah list ya. Jadi list ini isinya adalah kata yang ya ini, pilihan katanya adalah ini. Mungkin ini dari sebuah teks yang panjang yang kemudian difilter ya dengan contoh minggu lalu ya dengan split dan sebagainya itu ya, kemudian sampai kita dapatkan kata-kata yang bisa dipisah-pisah sendiri-sendiri. Nah, kalau Anda ingat minggu lalu 2 minggu lalu pada waktu kita membuat atau menghitung itu kan kata yang paling tinggi kalau nggak salah yang ini ya. Padahal mungkin yang ini bukan kata yang penting. Kalau kita ingin melakukan text mining, kita betul-betul mau menyerap sebenarnya dalam teks ini kata apa sih yang sering muncul. Anda nggak mau kata-kata ini yang, ini, itu, dan ya bisa aja sih kalau code yang minggu lalu itu begitu sudah dipakai, terus langsung digunakan begitu saja. Nanti kalau muncul kata-kata ini dicoreti satu-satu manual. Ya, tapi daripada dicoreti satu-satu manual ya sudah langsung aja kita bikin di dalam code-nya misalnya seperti ini. Jadi words-nya ini, minor words-nya ini ya. Jadi ini saya nggak mau. Ya, nanti kemudian kita bikin list yang baru yang judulnya new words. Jadi for i in words, kalau i tidak ada di minor words, tambahkan dia ke list new words. Sehingga di sini nanti kalau Anda print new words, yang di print adalah sama seperti yang di atas ini, tanpa minor words. Dengan kata lain, minor words-nya udah dihilangkan. Ya kan? Jadi kata yang ini hilang, kata jika ini hilang, kata ini nggak ada ya, itu hilang, kata dan nggak ada. Kalau ada ya dia akan dihilangkan. Sehingga new words Anda bersih, hanya terpilih kata-kata yang selektif, yang Anda anggap penting, yang tidak termasuk minor words. Paham ya? Jadi ini mulai agak rumit sedikit dan mulai masuk sedikit ke aplikasi text mining ya. Jadi dengan menggabungkan in dan not in di dalam operator loop. Di dalam for loop ya. Oke. Berikutnya loop untuk while. Ya, jadi loop untuk while ini bisa kita buat dengan cara seperti ini. Sebetulnya ini mirip-mirip dengan loop for. Cuma kalau Anda perhatikan kalau tadi loop for n, misalkan kita masukkan n, kemudian langsung aja ya for i in range n ya, kita tampilkan ini sebanyak n kali. Kalau loop while kelihatannya ini sedikit lebih rumit karena syarat berhentinya kita yang menentukan. Jadi kalau tadi di dalam penggunaan loop for, syarat berhentinya sudah di dalam statement for itu sendiri. For i in range n. Ya. Maka syarat berhentinya ya sampai n itu tadi. Kalau ini memang kita pakai n, tapi kita harus buat variabel untuk iteratornya khusus. Jadi i sama dengan 0,
selama I masih di bawah N, print I, setelah itu kalau sudah di print, I-nya dinaikkan nilainya 1. Ini yang paling contoh penggunaan while yang paling standar. Hasilnya sama sebetulnya ya, dengan baris kedua, 3, 4, 5 ini kalau saya ganti dengan satu perintah pakai for. Jadi mungkin Anda sampai di sini mungkin mikir, berarti kelihatannya lebih enak for ya Pak ya? Ya, for karena lebih pendek nulisnya. Ya, for lebih pendek, tapi sebenarnya for itu juga lebih tidak luas ya. Karena kalau Anda sudah katakan for I in range N, maka dia akan mengulang sampai sebanyak N. Sementara kalau while, Anda bisa lebih fleksibel. Ya. Tergantung syarat berhentinya. Kebetulan di dalam contoh ini ya syarat berhentinya karena cuman kriterianya hanya N, maka Anda tidak kelihatan power dari while loop ini dibandingkan dengan for. Ini contoh lain lagi ya. Input N, I sama dengan 0, while I lebih kecil dari N. Kalau I dibagi 2, modulus ya, tanda persen ini modulus. Diambil sisa baginya. Modulus 2 sama dengan 0, maka ditampilkan. Ini sebenarnya sama aja dengan saya mau nulis bilangan genap. Kalau bilangan ganjil, modulus 2 kan 1 kan? Kalau bilangan genap, modulus 2 kan sama dengan 0. Jadi kalau I-nya modulus 2 sama dengan 0, ditampilkan. Kalau enggak, ya enggak ditampilkan, karena bilangan ganjil. Ya. Jadi ini contoh yang sama seperti sebelum-sebelumnya, hanya kalau modifikasinya dengan while, jadinya seperti apa. Nah, tadi saya singgung soal ini ya, yang tadi sebelumnya kalau ini pakai if. Kalau ini pakai if, dampaknya apa ini? If IPK lebih kecil dari 0, or IPK lebih dari 4, print IPK tidak valid. Gitu ya. Kalau pakai if, setelah di print tidak valid, ya sudah selesai. Dia lanjut ke baris-baris sesudahnya. Padahal IPK-nya belum kalau IPK-nya, jadi misalkan gini, ini enggak ada, ini inputnya saya hardcode ya, biar enggak ini ya, enggak terlalu panjang. Jadi inputnya saya hardcode 5,0. Kalau Anda mau, ini Anda ganti, Anda bisa ganti pakai input. Ya. Ini saya hardcode dulu. Jadi di sini kalau misalkan IPK-nya 5,0, di sini Anda pakai if, dibaca. If IPK lebih kecil dari 0, tidak. Atau IPK lebih kecil dari 4, iya. Berarti salah satu terpenuhi kan? Print IPK ini. Sudah. Gitu ya. Kalau pakai if. Nanti ya ke bawah-bawahnya ini gimana terus? Bisa kacau ini. Ya. IPK-nya 5,0. Oh, di print lulus. Padahal inputnya masih salah. Gitu. Sehingga untuk mencegah itu, kita bisa pakai while di sini. Dan inputnya kita taruh di dalamnya. Jadi kalau IPK-nya ini salah, ya, maka kita tuliskan IPK harus antara 0 sampai 4, kita paksa user untuk input. Gitu ya. Kita paksa user untuk input dulu sampai inputnya itu dia benar, baru kita baca baris di bawahnya ini. Ini contohnya ini. Jadi karena ini di set IPK-nya 5,0, salah, maka terus harus diinput, setelah misalkan inputnya 2,75, tertulis di sini, lulus. Gitu ya, ini untuk loop while. Dan variasi di dalam loop while ini kita bisa menggunakan break dan continue untuk keluar dari loop. Ya. Jadi ini contoh-contohnya ya. Misalkan kita input N-nya 10. Tapi kalau dia misalkan N-nya sudah mencapai 5, kita kasih perintah break. Pak, kenapa kok kalau kita 5 break, kok input 10? Ya kan user kan nggak tahu misalnya. Bisa aja ya. Bisa aja user nggak tahu. Dia diminta untuk input, dia inputkan angka. Ternyata di dalam codingnya, kalau sudah mencapai 5, break, tidak diproses lagi. Bisa aja seperti itu. Ya. Kalau continue ini beda dengan break. Jadi kalau Anda ada perintah break, maka dia akan keluar dari loop. Ya. Tidak akan diulang-ulang lagi. Ya, dia akan keluar dari loop. Sementara kalau
kita pakai continue, maka yang akan dilakukan bukan keluar dari loop, ini loopnya masih balik lagi, tapi proses berikutnya ini yang di skip. Jadi contohnya ini ya. Kalau I modulus 2 sama dengan 0, continue. Berarti ini kebalikan kan? Jadi kalau ketemu bilangan genap, continue. Saya nggak mau print. Tapi kalau ketemunya bilangan ganjil, maka blok if ini tidak tereksekusi. Dilewati kan? Saya muncul apa? Print I ini. Bilangan ganjilnya yang muncul. Ya. Ada lagi yang lain sebetulnya pas. Pas itu kan Anda tidak mau melakukan apa-apa. Ini mirip seperti yang continue. Tapi biasanya orang cukup kok pakai break sama continue. Ini jarang sekali ada ini. Ya, jadi Anda cuma ini aja yang perlu dipelajari. Break sama continue. Ya, break itu untuk keluar dari loop, continue itu untuk apa? Skip dari operasi yang berikutnya. Oke ya, kita lanjut sedikit. Sebetulnya cara dengan break atau continue itu banyak yang menganggap bukan cara yang elegan ya. Ya dikasih fasilitas ini oleh Python, kalau ada apa-apa Anda nggak butuh, selanjutnya Anda keluar dari. Tapi sebetulnya caranya nggak elegan karena ini takutnya bisa sewaktu-waktu keluar tanpa Anda sadari kalau Anda codingnya salah. Jadi cara lain yang bisa dilakukan adalah pakai ini misalnya. Keluar dari loop kalau Anda pakai true or false. Jadi misalnya ini ya, Anda mau mencari sebuah angka. Ya, Anda inputkan dulu N-nya, terus nanti input juga variabel angka yang dicari, masukkan ke kontainer variabel. Ya, misalkan nanti N-nya 10, angka yang dicari 5, gitu ya. Maka kita set dulu counter I sama dengan 0, variabel boolean found kita set false. Jadi kalau dibaca while not found, jadi selama variabel found-nya ini masih belum true, kita print dulu I, jadi mulai dari 0, terus ditambah toh. Nah kalau I-nya sama dengan variabel yang kita cari, angka 5, print ketemu, variabel boolean found-nya kita set menjadi true, sehingga dia tidak akan kembali ke while ini. Ya, sekarang nggak bisa lagi dibilang while not found, kalau sampai found-nya ini sudah berubah menjadi true. Perhatikan kalau true false ini pakai T besar dan F besar ya. Jadi ini apa contoh dengan while. Oke. Ini saya minta coba ini biasanya mestinya waktunya untuk tugas ini 30 menit ya. Saya minta 10 menit Anda bikin code untuk nampilin yang A aja. Yang A, nanti yang B nggak usah, yang B dipikir belakangan aja. Ya. Sambil break 10 menit, tolong Anda buat dari contoh-contoh yang sudah kita bahas tadi, code untuk bikin tampilan ini. Jadi kalau di input N5, saya mau keluarnya 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya input N-nya 4, berarti cuma sampai baris ke 4. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau N-nya 10, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini standar ya. Kalau ketika kita belajar for, if, itu loop, itu soal-soal standarnya kira-kira seperti ini. Oke, saya minta Anda kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Oke, materi terakhir ini bonus ya. Bonus untuk main-main atau untuk latihan menguji pemahaman Anda khususnya mengenai for loop ya. Jadi di sini ini object oriented programming. Kita bikin drawing ya, dengan modul turtle yang ada di Python, yang sudah disiapkan di Python.
Ya, basicnya adalah ini. Jadi kita mulai dengan import turtle, kemudian nanti kita create screen, kita kasih satu turtle. Sebetulnya kalau Anda cuma butuh satu turtle, Anda nggak butuh ini ya, Eric gini nggak butuh. Jadi nanti semua pakai ya turtle titik turtle. Jadi turtle forward 100 gitu ya, turtle left gitu ya. Tapi supaya ada variasi, jadi kita bisa kasih beberapa turtle dan nanti kita kasih warna yang macam-macam, maka mungkin Anda perlu ini ya. Oke, coba saya pindah ke Jupyter ini untuk modul turtle. Ini ya, jadi forward 100, left 90, hasilnya adalah ini. Ini kan. Ya, gini. Nah, jadi kalau saya mau bikin kotak, maka ini kan saya ulang-ulang aja ya. Misalkan saya ulang 2 kali gini. Ya. Coba kita run ya. Jadinya forward, left, forward, left. Dia siap bikin garis ke kalau dikasih perintah forward ya. Jadi kalau kita teruskan perintah forwardnya, ya kita copy lagi, kita copy 2 kali, berarti ini akan jadi kotak kan? Betul nggak? Jadi kalau kita run gini, ini kelihatan ya kotak hasil drawingnya ini ya. Kalau nggak kelihatan, saya ditolong di chat ya. Jadi gini kan, sehingga ini di sini baru kita merasakan, kalau gitu berarti sebetulnya yang benar adalah ngerjakan ini dengan for. Ya, dengan for, karena kita melakukan satu pekerjaan yang repetitif. Ya kan? Jadi for i in range 4, ya 0, 1, 2, 3, ini akan. Dan sebetulnya kalau Anda ada contoh kayak begini ya, iterator I-nya kan Anda nggak pakai. Karena Anda hanya melakukan suatu pekerjaan yang diulang 4 kali, ini boleh Anda ganti dengan underscore. Nggak masalah ini. Jadi kalau iteratornya nggak Anda pakai, Anda bisa ganti, dan hasilnya sama seperti ini. Ya. Oke. Jadi ini hasilnya. Kemudian, ini tadi sudah ya. Jadi kalau kita pakai for, kita ulang, kita bisa dapat gambar kotak ini. Nah, main warna sekarang. Jadi kalau main warna, kita pasang code-nya kayak begini misalnya ya. Import turtle variabel sama dengan turtle screen, ini hanya untuk meng-create screen aja. Ya. Kemudian kita create 2 ekor turtle ya, satu namanya Eric, satu namanya Lina. Nanti Eric ini dikasih perintah Eric titik color blue, Lina titik color red. Terus kemudian Lina kita hadapkan dulu miring 45 derajat ya. Terus nanti ini 4 kali range 4, Eric forward 100, left 90, Lina forward 100, left 90, tapi starting point-nya Lina ngadep sudut 45 derajat. Jadi kira-kira gimana hasilnya? Hasilnya kira-kira gini, betul ya? Jadi yang Eric sekarang warnanya blue, bikin kotak muter 4 kali, forward left, forward left, forward left ya, forward 100, left 90, forward 100, left 90. Gitu ya. Yang Lina ngadep 45 derajat dulu, terus baru forward left, forward left. Paham ya? Ini kalau kita mau variasi dengan grafik. Tentu komennya banyak ya Pak ya. Jadi warna apa aja yang bisa? Oh, Anda gampang sekali mencari ini ya. Jadi Anda Google, langsung aja Anda Google turtle Python. Nanti langsung ketemu. Ya, macam-macam komen yang bisa Anda masukkan di situ. Ini saya hanya menyampaikan basicnya aja
supaya Anda bisa latihan untuk tugas hari ini. Ya. Contoh lain lagi. Kalau saya kasih supaya lebih kreatif misalnya ya. Import turtle, WN turtle screen ya, Eric turtle color blue. Saya start dengan distance, satu variabel distance yang nilainya 50. Sekarang saya ulang ini 10 kali. Jadi distance-nya ini sekarang menjadi variabel. Distance-nya menjadi variabel, sehingga saya tidak forward 100, tapi forward sebesar distance, kemudian hadap kiri, setelah itu variabel distance-nya saya tambah. Jadi nanti pengulangan kedua, variabel distance-nya bukan lagi 50, tapi 55. Paham ya? Pengulangan ketiga distance-nya 60, terus sampai 10 kali berulang. Coba Anda bisa bayangkan nggak hasilnya seperti apa nanti? Anda bayangkan grafiknya, kayak gini bukan? Ya, jadi ini pertama kali 50, setelah itu 55, setelah itu 60, 65, 70, nggak akan nyentuh kan? Karena nilai variabel distance-nya ditambah terus. Ya, sampai 10 kali pengulangan. Ya. Contoh lain, variasi lain, pakai tambahan perintah macam-macam ini sekarang. Ada turtle-nya Lina, ya. Warnanya red, shape-nya ini juga bisa dibentuk. Wah, ini sekarang bukan cuma panah ini. Kira-kira ada gambar turtle nanti yang akan tampil. Ya. Ada variasinya, ada banyak. Nah, misalkan sekarang distance-nya 4, terus kemudian saya pakai function up. Up ini jadi nanti kalau dia maju, dia tidak akan menggambar garis. Saya ulang 40 kali, ya. Ada function stem. Jadi kalau up, stem, jadi kalau up dan stem nanti nggak gambar garis, tapi kayak lompat-lompat gitu ya. Sepanjang dia, kalau dia diminta stem, maka dia akan nempelkan kakinya di situ. Setelah itu maju. Ya. Jadi majunya dia tidak akan menggambar garis karena posisi spidolnya itu di set up di sini. Jadi dia nggak akan nempel di layar. Tapi pada waktu tertentu dia kita minta untuk stem. Forward distance, ya, kemudian right 15, ini mirip seperti tadi, hanya yang baru adalah up dan stem. Kira-kira kayak apa gambarnya? Kira-kira gambarnya kayak gini. Gambar turtle ini. Jadi distance-nya tambah lama, tambah besar, dan dia muter karena muter sebesar 15 derajat. Ya. Oke ya. Jadi kita akhiri materi hari ini, selesai. Sampai di sini. Anda boleh belajar dari resource apa saja ya. Ya paling gampang itu ya. Google, kemudian masukkan keyword turtle Python. Ya, nanti akan ada banyak page yang menjelaskan modul turtle di dalam Python. Saya minta tugas untuk minggu ini due date-nya 1 minggu ya. Jadi nggak seperti yang minggu lalu, masih ada waktu sampai tanggal 19, yang ini 1 minggu saja. Karena nggak susah, saya minta Anda create drawing semenarik mungkin. Coba Anda bayangkan, kalau saya mau drawing gambar bintang, kayak apa sih bikinnya gitu. Ya, bintang segi 5, bintang segi 6, bintang segi banyak. Gimana gambarnya pakai modul turtle ini. Dan karena ini bicara mengenai kreativitas, maka saya expect gambar satu mahasiswa dengan yang lain pasti beda. Ya, kalau sampai sama ya berarti Anda saling melihat. Anda boleh tukar pikiran, diskusi. Anda mulainya gini loh ya. Jadi Anda mulainya, ini sambil saya tutup dulu. Anda ngerjakan tugasnya jangan, pokoknya Anda bikin code, terus Anda lihat hasilnya, wah sudah hasilnya. Ya, jadinya kan nggak belajar ini ya. Ini ada problem, solusinya seperti apa. Tapi Anda bikin sesuatu dulu dengan harapan menyelesaikan problem. Ya kalau selesai, kalau enggak gimana. Jadi cara ngerjakan tugas ini adalah, Anda bayangkan dulu Anda mau gambar apa. Ya,
Anda bayangkan dulu Anda mau gambar apa, baru Anda kasih komennya. Meskipun saya nggak bisa bedakan apakah itu Anda intensi Anda itu dari awal seperti itu, terus kemudian Anda bikin code-nya untuk ke arah situ, atau Anda pokoknya bikin aja code, terus wes tidak tahu pokoknya gambarnya apa, ya itu yang saya kumpulkan. Ya, saya nggak bisa bedakan ya. Tapi kalau Anda mau belajar konsepnya dengan benar, for loop, dan kemudian ya bonus tadi ya, object oriented programming dengan turtle, Anda harus punya bayangan dulu, saya mau gambar bintang, atau saya mau gambar matahari, ya warnanya kuning. Jadi habis dari sini, nanti dia putar sekian derajat ke sini, kemudian lanjut lagi sini dan sebagainya, sampai dia selesai, loop-nya selesai, itu berarti code-nya harus seperti apa. Ya. Kalau Anda prosesnya seperti itu, ya saya yakin berarti Anda sudah memahami. Jadi nanti kira-kira ya saya akan nebak-nebaknya cuma lihat dari gambarnya aja ya. Kalau gambarnya memang kelihatannya kreatif tapi rodok ngawur, pokoknya gambar muter-muter itu, turtle muter-muter gitu ya, berarti Anda kayaknya nggak punya konsep dari awal. Tapi kalau Anda gambarnya rapi ya, satu objek yang memang kelihatan eh, apa apa ya terstruktur gitu ya, kok kotak ya kotak, lingkaran ya lingkaran, bintang ya bintang, segi lima ya segi lima. Nah itu kayaknya Anda prosesnya benar. Ya, oke ya. Jadi ini materi hari ini, tugasnya dikumpulkan minggu depan. Slide-nya nanti saya upload. Tadi saya lihat masih ada salah-salah, saya betulkan sedikit-sedikit. Slide-nya akan saya upload. Ya, semua code-nya ada di dalam slide. Jadi code-nya saya tidak upload file Jupyter saya, tapi code-nya yang di dalam slide bisa Anda pakai. Nah, minggu depan kita mulai belajar struktur data ya, list, dictionary, dan lain-lain.